Buntut kasus yang dialami oleh almarhum Brigadir J, belakangan desakan dari beberapa kalangan juga mendorong Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mencopot Irjen Pol Fadil Imran dari jabatannya Kapolda Metro Jaya. Ini dinilai bakal mempengaruhi objektivitas dalam pengusutan kasus yang tengah ramai diperbincangkan dewasa ini. Terlepas dari desas-desus permasalahan tersebut, hal lain yang jarang diketahui oleh publik adalah mengenai dapur kekayaan yang dimilikinya berkat kesuksesan karirnya di dunia kepolisian. Sebelum mengemban jabatan strategis di institusi Polri, pria kelahiran 14 Agustus 1968 ini terlebih dahulu mengenyam pendidikan di Akademi Kepolisian dan tercatat lulus di tahun 1991. Di awal karirnya sebagai pengayom masyarakat, ia mulai berkiprah di bidang reserse dan sempat menjadi Wakasat Sabara Polres Metro Jakarta Barat. Selepas dari situ, jenjang karirnya perlahan-lahan mulai menanjak ketika didapuk sebagai Kapolsek Metro Cengkareng tahun 1999 dan kemudian dipindah tugaskan dalam jabatan yang sama ke Polsek Metro Tanah Abang di tahun 2002. Senior dari Irjen Verdi Sambo di Akademi Kepolisian ini juga sempat menjabat sebagai Kasat 3 di Treskrimum Polda Metro Jaya pada tahun 2008 dan menjabat Kapolres KP3 Tanjung Priuk di tahun yang sama. Hingga pada akhirnya setelah menduduki jabatan sebagai staf ahli sosial budaya Kapolri Jenderal Idam Aziz dari tahun 2019 hingga 2020, promosi jabatan menjadi orang nomor 1 di Polda Jawa Timur pun sempat ia rasakan. Tak butuh waktu lama, Fadil kemudian kembali dimutasi untuk menduduki jabatan Kapolda di wilayah penugasan lain. Kali ini, ia dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Kapolda Metro Jaya sejak 16 November 2020 menggantikan Irjen Pol Nana Sujana. Sepak terjangnya di institusi Polri boleh dibilang juga sangat mentereng. Hal itu bisa dilihat dari banyak kasus terkenal yang sempat ditanganinya. Mulai dari penangkapan Rian Jombang tahun 2008 silam, lalu terlibat dalam penangkapan Hercules dan John Kay di tahun 2013. Sempat juga menangani kasus pembajakan Warkop DKI Reborn di tahun 2016. Hingga membongkar kelompok terorganisir Muslim Cyber Army di tahun 2018. Sejak dilantik menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, tentunya Fadil sebagai aparat negara diwajibkan untuk menyetor laporan harta kekayaannya pada negara melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam laporan LHKPN yang disetor ke KPK tersebut, tertanggal 26 November tahun 2020 lalu, total kekayaannya telah mencapai 4,25 miliar rupiah. Dalam rincian kekayaan yang dimilikinya oleh Irjen Fadil Imran, diketahui hanya tercatat 1 unit kendaraan roda 4 yang menjadi miliknya pribadi. Mobil tersebut adalah sebuah Toyota Innova Venturer yang menjadi pilihannya sejak tahun 2017 lalu. Tipe tertinggi dari Innova ini memiliki harga yang melambung tinggi dibanding sebuah Kijang pada masa awal kemunculannya yang ditujukan untuk kendaraan rakyat. Saat ini Innova Venturer dibanderol mulai dari 494 hingga 527 juta rupiah. Namun untuk menjalankan tugas sehari-hari, Irjen Fadil diketahui menunggangi sebuah Lexus LX 570 sebagai kendaraan dinas. Tentu mobil ini sudah masuk dalam kategori mobil mewah karena harganya yang menyentuh 3,5 miliar rupiah. Boleh dikata mobil ini tergolong mentereng dibanding mobil dinas pada umumnya. Seperti kita tahu, Kapolri periode 25 Oktober 2013 hingga 16 Januari 2015, Jenderal Sutarman sempat menggunakan Toyota Innova untuk tunggangan sehari-harinya. Terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan kendaraan, sosok pria yang namanya juga pernah mencuat lantaran masuk ke bursa PJ Gubernur Jakarta ini juga diketahui memiliki 2 bidang tanah yang berlokasi di Bekasi dan Bandar Lampung. Untuk tanah yang berada di Bekasi sendiri memiliki luas 688 meter persegi senilai 1,37 miliar rupiah. Sedangkan tanah yang dimiliki di Bandar Lampung seluas 1080 meter persegi bernilai 1 miliar rupiah lebih. Sisanya dalam laporan LHKPN-nya, perwira tinggi Polri yang sempat mendapat ancaman boikot dari Rizik Syihab atas dugaan keterlibatannya di peristiwa kilometer 50 ini juga memiliki kas dan setara kas senilai 1,49 miliar. Hal tersebut masih terlampau jauh di bawah kekayaan yang telah dimiliki oleh putri kandungnya, Farah Putri Nahlia, yang merupakan anggota DPR untuk masa periode 2019 hingga 2024. Di mana berdasarkan laporan LHKPN-nya, politisi dari fraksi PAN sekaligus menjadi anggota DPR termuda ini memiliki total kekayaan senilai 17,2 miliar rupiah.